Mantan Menpora sekaligus sosok yang kerap menyebut dirinya sebagai pakar telematika, Roy Suryo, kembali memancing kontroversi. Kali ini, ia melontarkan klaim mengejutkan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada adalah palsu, dan bahkan dengan keyakinan nyaris absolut, 99,9%. Tuduhan itu ia dasarkan pada hasil analisis Error Level Analysis, ELA, sebuah metode digital yang konon dipakainya untuk membongkar kejanggalan pada salinan JPEG ijazah Jokowi. Namun, pernyataan Roy itu seketika dibongkar dan diluruskan oleh Kasubag Binfung Puslap for Bareskrim Polri, Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, yang menyebut bahwa metode ELA yang digunakan Roy tidak relevan dan keliru secara prinsipil. Dalam keterangan yang disampaikan melalui kanal YouTube Analis Digital Forensik, Muhammad Nuh menjelaskan bahwa ELA hanya efektif untuk mendeteksi manipulasi pada file digital yang belum mengalami banyak kompresi atau reproduksi ulang. Jika objek seperti ijazah difoto lalu disimpan sebagai JPEG, terlebih lagi jika sudah beberapa kali dikompres, ELA kehilangan daya deteksinya. Maka, apa yang dilakukan Roy Suryo tak lebih dari eksperimen dangkal dengan kesimpulan bombastis. Yang lebih memalukan, Roy seakan lupa atau mengabaikan fakta mendasar dalam dunia forensik. Ijazah adalah dokumen analog, bukan digital. Maka, pendekatan yang benar adalah menggunakan dokumen forensik, bukan digital forensik. Seperti halnya uang palsu, tidak bisa dibuktikan palsunya hanya dengan ELA, terang Kombes Nuh, sambil menjelaskan bahwa forensik dokumen melibatkan pemeriksaan serat kertas, tinta, tekanan pena, hingga tanda tangan basah, bukan piksel warna hasil rekayasa JPEG. Alih-alih bersikap ilmiah, Roy justru terlihat seperti sedang mencari sensasi, membawa-bawa istilah teknis untuk meyakinkan publik, padahal dasarnya rapuh. Bahkan, publik patut bertanya, apakah ini bentuk analisis serius, atau hanya sekadar gimmick digital untuk menarik perhatian media? Di tengah situasi politik yang sudah cukup gaduh, upaya Roy Suryo ini hanya menambah kebingungan dan menyebarkan disinformasi. Jika memang punya bukti sahih, bukankah lebih etis dan ilmiah untuk menyerahkannya ke lembaga yang kompeten seperti Puslapfor atau pengadilan, bukan mengumbar persentase ngawur ke publik? Sekali lagi, ini bukan pertama kalinya Roy membuat klaim besar yang akhirnya tak berdiri kokoh saat diuji secara akademis maupun hukum. Alih-alih mencerdaskan masyarakat dengan analisis berbasis bukti kuat, Roy justru memperlihatkan bagaimana otodidakisme digital bisa menjadi bumerang ketika dijadikan alat untuk membentuk opini liar.